Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustafa, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Kemajuan Khalifah Harun ar-Rasyid di bidang ilmu pengetahuan. Langsung saja, dinasti Abbasiyah sukses membawa dunia Islam ke puncak peradaban global. Kejayaan ini tak lepas dari upaya dakwah yang sangat luas, dari penguasaan hingga masyarakat, yang meresap ke berbagai aspek kehidupan. Kolaborasi antara penguasa dan masyarakat menciptakan banyak ilmu baru, tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang ilmu kedokteran, filsafat, kimia, ekonomi, dan lain sebagainya. Khalifah tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pendakwah yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Terbukti dengan pembangunan masjid, madrasah, perpustakaan, dan rumah sakit. Ekonomi Islam juga berkembang pesat dengan Abbasiyah menjadi pusat perdagangan dunia dan masyarakat yang makmur serta memiliki tatanan kehidupan yang baik. Di masa pemerintah Daulah Abbasiyah, masyarakat Islam telah membuka jalan baru bagi perkembangan akal dan ilmu pengetahuan. Fenomena ini merupakan hasil yang wajar dari konteks zamannya yang telah mengalami transformasi sejarah dalam pemikiran dan berbagai bangsa, terutama Persia. Melalui proses evolusi yang bertahap namun saling terhubung, penghargaan yang diberikan oleh khalifah terhadap ilmu pengetahuan secara signifikan mendukung kemajuan ilmiah dan periode tersebut. Dengan minat yang besar dari rakyat dan peran yang sangat penting dari mereka, hal ini mencerminkan betapa dinasti Abbasiyah mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Ketika Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun memerintah, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Periode pemerintahan mereka juga disebut dengan sebagai zaman kegemilangan dalam sejarah peradaban Islam, terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Selama masa ini pemerintahan Abbasiyah mencapai tingkat kemakmuran yang paling tinggi dari masa-masa sebelumnya, disertai dengan kebesaran kekuasaan dan keagungan ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid dihormati secara luas oleh negara-negara lain dan dianggap sebagai penguasa terbesar di dunia. Di dalam negeri, kedudukan Harun ar-Rasyid melampaui peristiwa-peristiwa yang kekacauan yang terjadi di beberapa tempat lain. Pada masa kekuasaannya terwujudlah pemerintahan Muslim yang paling besar se-Asia. Pembahasan. Harun ar-Rasyid yang aslinya bernama Harun ar-Rasyid ibn al-Mahdi ibn Abu Ja'far al-Mansur dilahirkan di Rai pada bulan Februari 145 Hijriah atau 763 Masehi. Ibunya Khaizuran yang berasal dari Yaman dan memiliki peran penting dalam pemerintahan suaminya Al-Mahdi. Ia memerintah sebagai khalifah selama 23 tahun, mulai dari tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 808 Masehi. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang terkenal dengan kemurahan hati dan keahliannya dalam puisi. Di bawah pemerintahnya, dinasti Abbasiyah merupakan puncak kejayaan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, perdagangan, wilayah kekuasaan, politik, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, Islam mencapai puncak perkembangan peradaban
Dia mengembangkan Departemen Studi Ilmiah dan Penerjemahan yang didirikan oleh kakeknya, Al-Mansur. Dinasti Abbasiyah memberikan kontribusi besar bagi peradaban dunia pada masa itu. Dengan banyak ilmuwan Islam terkemuka yang muncul, menjadikan Baghdad sebagai pusat daya tarik bagi orang-orang terpelajar dari berbagai negara. Salah satu hal yang membuat Harun ar-Rasyid begitu terkenal adalah dedikasinya terhadap ilmu dengan mendirikan Baitul Hikmah, sebuah institusi kebudayaan dan pemikiran yang sangat cemerlang pada zamannya yang membuka jalan menuju kebangkitan Eropa. Terakhir, ilmu pengetahuan Islam mencapai puncaknya saat Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun memimpin dinasti Bani Abbasiyah. Kemajuan ini terjadi karena dukungan dan motivasi yang sangat besar, yang sangat tinggi dari para pemimpin terhadap ilmu pengetahuan. Salah satu bukti dukungan pemimpin terhadap pendidikan adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk segala jenis pendidikan yang ada pada saat itu. Khalifah melakukan berbagai upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan, termasuk menstabilkan kondisi sosial politik, menggunakan pajak untuk kesejahteraan rakyat, menggunakan pajak untuk kesejahteraan semua masyarakat, dan mendirikan institusi seperti Bait al-Hikmah dan madrasah. Mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Untuk selebihnya kami atas nama Ahmad Mustafa mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi video pada kali ini. Mungkin cukup sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.